pagi Bapak Ibu, shalom semuanya. Ini minggu new normal, ya, normal yang baru. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua sudah mengerti ya. Tidak perlu diingatkan berulang-ulang. Cuci tangan, sampai rumah nanti ganti baju. Ya, baju jelek-jelek nggak apa-apa dipakai di rumah. Yang penting ganti baju, ya kan. Saya kadang-kadang agak teledor. Baru dari luar baju saya masukkan di kamar, ya nggak boleh, harus saya taruh di kamar mandi rendam gitu. Biasakan seperti itu, karena kita nggak tahu virus ini bagaimana, tapi berhati-hati itu sangat penting. Dan saya melihat ini tahun kehati-hatian, barang siapa yang berhati-hati akan diselamatkan. Mari kita bersama-sama membuka di Injil Matius pasal 4 Bapak Ibu, ayat 17. Oke, mari kita bersama-sama membuka di Matius pasal 4 ayat 17. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Satu ayat saja. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah. Nah, kata sejak waktu itulah, kalau Bapak Ibu lihat ke belakang di pasal 3 dan 4, di situ ada satu pengalaman yang luar biasa, satu keputusan yang luar biasa, di mana Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh orang yang membuka tali kasihnya pun tidak layak, oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ketika dia dibaptis dan kemudian setelah dibaptis dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di situ kita membaca ayat-ayat itu. Selanjutnya setelah itu, ini pesan pertama dari pelayanan Yesus. Begitu dia selesai semua, pesan pertama ini disampaikan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi fokus utama pemberitaan Yesus tentang bertobat dan tentang kerajaan surga. Kita perlu merenung mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan bertobat, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Enggak kan? Di banyak ayat saya pelajari sampai tadi pagi. Tadi pagi saya baca terus. Semua di dalam Injil Perjanjian Baru selalu kata bertobat itu yang pertama muncul, baru diikuti kerajaan surga muncul, kata kerajaan surga. Kita perlu merenung mengapa itu lebih muncul lebih dahulu, ya kan? Apakah saya bisa mengatakan bahwa kerajaan surga tidak bisa dinyatakan kalau seseorang itu belum bertobat? Ya. Apakah kerajaan surga itu bisa menjadi jelas kalau seorang itu belum bertobat? Nah, kalau saudara membaca baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tentang hal ini, tentang sejarah bangsa Israel, tentang pengajaran Yesus di Perjanjian Baru, ada satu bukan penemuan ya, ada satu pernyataan yang berulang-ulang terjadi. Selalu kata bertobat itu disampaikan lebih dahulu, baru kemudian kata kerajaan Allah atau kata kerajaan surga. Nah, jadi dengan kata lain, ini yang menjadi pesan Yesus pertama kali. Siapapun murid Tuhan, siapapun yang menjadi orang Kristen, siapapun yang percaya Yesus, siapapun yang mencari jalan untuk mengenal Yesus, dia harus mempunyai pengalaman, yaitu bertobat. Mengalami pengalaman bertobat. Apa itu bertobat? Pengalaman ini menjadi pengalaman hidup masing-masing orang, masing-masing pribadi. Baru setelah pengalaman itu Allah menyatakan kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat banyak keluhan banyak orang Kristen, orang percaya Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengar
Saya sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Ya dari kecil saya sudah Kristen. Ya orang tua saya sudah Kristen. Ya, sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan bahkan. Tetapi ketika bicara soal kerajaan Allah, bicara soal firman Tuhan, sepertinya blank, sepertinya kosong. Apa masalahnya? Ya, masalahnya sederhana. Yang pertama belum dijawab tadi, yaitu apakah kita ini satu pribadi yang sudah bertobat atau belum? Apakah kita sudah mengalami pertobatan bersama dengan Allah itu atau belum? Nah, kalau belum, kekristenan menjadi kosong, gitu ya. Saudara bisa membaca berpasal-pasal Injil, saudara bisa membaca berpasal-pasal firman Allah, ya. Kita mungkin saja anak hamba Tuhan, ya, Pak Victor contohnya, ya. Bisa, ya, anak pendeta mungkin bisa saja, ya. Anak-anak saya mungkin mengalami itu, gitu. Tetapi apakah itu menjamin bahwa mereka mengalami pertobatan yang daripada Allah? Tidak. Sampai mereka membuka hatinya untuk mencari jalan bagaimana bertemu dengan Allah secara pribadi. Sampai kasih Allah itu menyentuh hidupnya, baru kesadarannya akan terbuka, ya, mata rohaninya akan dibukakan, dan dia akan melihat keindahan kerajaan sorga dari awal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi pesan Yesus pertama, bertobatlah. Nah, di dalam Alkitab kata bertobat itu sudah pernah saya singgung berulang-ulang, ya, di tempat ini. Kata bertobat menggunakan kata metanoia, ya. Metanoia artinya perubahan akal budi dan pikiran. Saudara, mengapa akal budi dan pikiran harus berubah? Saya sering katakan bahwa kalau saya kenal Tuhan Yesus itu umur 19 tahun. Itu artinya selama 19 tahun saya telah membangun pikiran saya itu dengan pikiran-pikiran apa? Standar duniawi. Apa yang menjadi kebenaran duniawi itu yang menjadi arah hidup saya. Ingin sukses, ingin kaya, ingin hebat, ingin menang, ingin nomor satu, ya. Sekilas ini nggak ada yang salah, gitu. Sekilas, ya. Sekilas tidak ada yang salah ini. Tetapi kalau kita lebih dalam kita melihat, kita ingin menjadi nomor satu dengan mengalahkan orang lain. Ya kan? Coba, saudara, di dunia ini ada nggak prinsip ingin nomor satu dengan mengajak yang lain juga nomor satu? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Itu dunia. Tetapi di dalam Injil, kalau kamu ingin nomor satu, kamu harus juga mengajak orang lain untuk nomor satu. Itu prinsip rohani. Nah, jadi kita sudah dicemari dengan pola pikir dunia. Ingin sukses salah? Tidak. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam, coba kita ingin sukses dengan cara apa? Dengan mengikut orang, dengan mengalahkan orang lain, bukan dengan mengajak bagaimana kita sama-sama sukses. Di dalam Alkitab, Anda ingin sukses, luar biasa, Anda bisa termotivasi. Tetapi dengan catatan juga Anda harus belajar mengajak lain untuk orang lain sukses. Itu Alkitabiah, bukan dengan mengikut dan mengalahkan orang lain, ya. Anda menjadi anggota dewan tidak salah, ya, itu cita-cita. Nggak salah, perjuangkan, gitu, ya kan? Tetapi dengan cara apa? Dengan cara rohani. Tuhan memanggil kita selama hidup di dunia dengan berbagai-bagai profesi, kan, ya. Tetapi dimanapun dan apapun profesi kita ini menjadi apa? Murid Kristus yang memberitakan tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang harus kita perjuangkan. Kita membuka sekolah di tempat ini tidak menjadi persoalan. Iya kan? Sekolah ini setiap tahun nggak tambah berkurang. Terus membangun juga kita kurang lokal, gitu, ya kan? Tetapi untuk apa kalau kita membuka lembaga pendidikan di sekolah hanya untuk membuat anak pintar saja? Salah, gitu. Sampai kita berani, ya kan? Ya, sampai kita berani bertekad pula bahwa setiap anak-anak yang kita didik itu bisa mengalami itu Tuhan,
bersentuhan dengan Tuhan, sampai mereka punya pengalaman dan mau dalam hidupnya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menjadi prioritas di dalam Injil. Bapak Ibu membaca mau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Perjanjian Baru, selalu kata bertobat itu muncul lebih awal. Mari kita melihat ayat yang lain lebih dahulu. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sudah ketemu? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Kata pertama yang muncul apa? Bertobat, ya, bertobat. Dan bertobat itu dengan tujuan untuk apa? Untuk apa di situ? Tujuannya untuk apa? Untuk pengampunan dosa, dan untuk Allah itu memberikan apa? Karunia apa? Roh Kudus. Nah, begitu orang bertobat, dia mengalami apa? Satu pengampunan daripada Allah. Dan yang kedua, kita melihat Allah memberikan sesuatu. Apa itu? Karunia Roh Kudus. Ya. Nah, masalahnya gereja Pentakosta Karismatik ini paling fatal. Ya, kalau karunia Roh Kudus selalu diartikan dengan apa? Bahasa roh. Gitu. Fatal sekali. Karunia Roh Kudus itu, waduh saudara, luar biasa. Dan dikatakan Allah itu memberikan berbagai-bagai karunia. Nah, kalau karunia Roh Kudus hanya saudara dikatakan satu aja bahasa roh, hancur negara ini, hancur kerajaan Allah, bahaya. Ya kan, kemana ini bahaya gitu. Ya, itu merusakkan kebenaran. Nah, karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan untuk apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara lihat di Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Sebab barang siapa, ya, saudara lihat Yohanes 1 ya. Itu Yohanes pasal 1 ya. Injil Yohanes pasal 1. Maaf, ayat 12, maaf ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa, ya. Kalau tadi kan karunia Roh Kudus ya, untuk menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang bertobat, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ya, untuk diubahkan itu, Bapak Ibu, ia diampuni dosanya, amin. Ia mendapat karunia Roh Kudus, haleluya. Tetapi kalau kita lihat di 1 Yohanes ayat 12 tadi, ya kan, diberi karunia itu dalam bentuk apa? Kuasa, supaya setiap kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu bukan hanya untuk menyembuhkan, membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu juga kuasa Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Tetapi kuasa menjadi anak-anak Allah adalah ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, ketika kita bertobat, istilahnya dalam bahasa yang lain, ya kan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saya katakan, oh saya nggak bisa mungkin menang, salah besar. Karena kita telah diberi apa? Kuasa. Kita telah diberi kuasa. Pasti kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau kita misalkan Pak, saya ini cerita Bapak Ibu, saya ini pembohong kelas berat sih. Ya kan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, saya seusia muda itu peratipu bank. Ya, seusia semuda itu menipu bank mengeluarkan uang, ya, bukan uangnya orang sih, uang bapak saya sendiri gitu. Tapi tetap aja itu jahat, nggak benar gitu kan, ya kan. Nah,
Kadang-kadang kita mikir kalau saya percaya Yesus, saya bertobat, saya serahkan hidup saya ini bisa berubah enggak? Bisa. Karena begitu kita menyerahkan hidup kita, Allah memberi kita karunia Roh Kudus, yaitu kuasa Allah untuk menjadi anak-anak Allah tadi, yang memampukan kita untuk hidup berkemenangan. Untuk memampukan kita hidup berkemenangan. Contohnya kita manusia ini apa? Plimplan. Orang Jawa bilang itu bagus. Isuk deli sore tempe, ya, orang Jawa bilang itu gitu. Pagi kedelai, sore sudah menjadi tempe gitu. Ya kan? Ya kan? Itu artinya apa? Orang yang pelin-pelan sekali. Nggak bisa dipegang. Nah, kalau kita berpikir, Tuhan, kalau saya percaya Tuhan, bisa nggak saya berubah dari hal ini? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasanya melalui firman-Nya itu agar kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saya katakan bahwa orang yang bertobat, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, itu pasti mengalami apa? Kuasa Allah dalam bentuk apa? Hidup yang diubahkan. Nah, kalau orang-orang gereja siapapun sejak awal masuk ke tempat ini memahami hal ini, Bapak Ibu, mereka mengerti bahwa masuk ke tempat ini bukan untuk main-main. Ini adalah untuk melengkapi daripada kosong, daripada di luar sepi gitu ya, kita ibadah saja. Bukan untuk itu. Mereka tahu betul bahwa ketika mereka masuk di tempat ini, ketika mereka bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk kita semua sungguh-sungguh menerapkan ini, menerapkan kuasa yang Allah berikan untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi faktanya gereja ini nggak begitu kan? Yang diomongin berkat, pertolongan, ya kan, penghiburan, ya itu semua nggak salah. Tetapi ingat, kalau firman Tuhan kan jelas, pikulah kuk yang barang siapa yang terbeban berat dan lemah letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan beri kelegaan. Memang ketika engkau dan saya mengalami beban berat, perlu pertolongan, perlu penghiburan, ya, Tuhan akan beri kelegaan. Amin. Ayat itu memang amin. Tetapi setelah ayat itu dikatakan apa? Oleh karena itu pikulah kuk. Setelah ayat itu kan, yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau ikut pertama kenal Tuhan, ikut pertama kali dan kenal Tuhan pertama kali kita mengalami pertolongan, berkat, itu normal, itu wajar. Memang Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Tetapi Tuhan juga menegaskan bahwa setelah itu kamu akan memikul kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata demikian. Kita bekerja sama dengan Tuhan, ya, sama dengan kita. Allah memberi kita kuasa tadi, ya kan, memberi kuasa itu tadi gitu ya, untuk menjadi anak-anak Allah setiap hari. Nah, Bapak Ibu juga lihat di Yohanes 7 contohnya. Yohanes 7 dikatakan apa? Barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Sebab dari dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air. Pertama kita memang haus dan Tuhan beri kita kesegaran. Tuhan jawab semua beban hidup kita. Tetapi setelah Tuhan jawab itu, Tuhan mengubahkan kita menjadi orang yang dari membutuhkan air awalnya, sekarang setelah bertemu dengan Tuhan, berubah total menjadi orang-orang yang mengalirkan aliran-aliran air yang membawa kesegaran bagi orang lain. Itu yang menjadi visi gereja Tuhan, gitu. Sama dengan yang disampaikan Yesus. Bertobatlah. Kamu datang, bebanmu bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan angkat, dosamu bawa kepada Tuhan. Tuhan tebus. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Setelah kita bawa dosa kita dan Tuhan tebus dosa itu, Tuhan selesaikan di kayu salib, ya kan? Bukan dengan darah, bukan dengan yang barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, ya. Dikatakan demikian. Dengan tujuan untuk apa? Supaya kita beroleh apa?
Tidak hanya pengampunan, tapi kuasa karunia Roh Kudus supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karunia Roh Kudus itu diberikan dalam bentuk kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Hari ini saya katakan kita orang Pentakosta, ya, tetapi kita ini orang yang sering menyalahgunakan, ya, karunia Roh Kudus, kuasa Allah itu hanya dipakai untuk kesembuhan, betul nggak? Tapi sedikit yang menggunakan dipakai untuk menjadi kuasa, dipakai untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu kita terapkan dalam hidup kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita hidup berkemenangan. Ya. Untuk apa kita dipakai dalam kuasa kesembuhan, ya kan? Tapi hidup kita tidak berkemenangan. Untuk apa kita dipakai kuasa kita, kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita pakai untuk membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tetapi kita kalah dan tidak mampu menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Tuhan mau, ini kerinduan Tuhan Bapak Ibu, dan ini inti Injil. Saya katakan bahwa setiap kita itu menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Oleh sebab itu dikatakan Ia memberikan karunia Roh Kudusnya. Ia memberikan apa? Kuasanya itu. Ya, kalau kuasa dipakai untuk apa? Kuasa dipakai untuk apa? Apakah untuk menunjukkan bahwa kita punya otoritas? Tidak. Ya. Di Indonesia ini berapa kali kejadian, ya, anak petinggi negara, jenderal ketangkap, dia bilang apa? Ini bapakku jenderal. Ya, tentunya aparat hormat dan oke lah. Sekalipun suratnya nggak lengkap, SIM-nya nggak ada, ya dilepas. Nggak perlu bahkan jenderal, anak bupati lah. Ya. Tetapi harusnya malu karena dia menggunakan kuasa bapaknya itu dengan cara yang salah. Harusnya malu, saya katakan. Harusnya malu. Kuasa papanya bukan dipakai untuk itu, betul nggak? Tetapi gereja Tuhan itu sekarang begitu. Kuasa Bapa itu, kuasa Tuhan, otoritasnya dipakai untuk itu, untuk mendapat kemudahan. Saya paling takut menggunakan nama hamba Tuhan untuk mencari kemudahan. Saya paling takut. Kecuali kalau memang itu kebijakan. Contohnya ada satu kampus, kalau orang pelayanan Pak boleh ini, dia sampaikan, ya kan, baru saya mengajukan. Selama itu saya tidak pernah. Kenapa? Karena takut jangan sampai kita menggunakan kuasa Bapa kita ini sewenang-wenang. Kuasa itu yang Bapa berikan kepada kita, anak-anaknya. Karunia Roh Kudus yang diberikan Bapa kita kepada anak-anaknya, kepada kita ini adalah dipakai untuk apa? Untuk mengubahkan hidup kita supaya kita sungguh-sungguh benar menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita tahu ini, kita nggak takut menjadi anak-anak Allah. Kenapa nggak takut? Sekalipun kita punya banyak kelemahan. Kita banyak kelemahan kan? Tuhan kira-kira saya bisa nggak menang atas ini? Bisa nggak? Tuhan, saya ini pemboros. Kalau sudah ada sakit tebal, apa yang kulihat ingin aku beli. Tapi karena kita punya kuasa Allah itu, kita punya kuasa Allah dalam hidup kita itu, kita bisa kekang. Oh tidak, kita berdoa dulu, Tuhan ini perlu aku beli apa tidak. Dari yang kecil pun kita mulai belajar berdoa, minta pimpinan tuh Tuhan. Karena kita apa? Kita anaknya. Bukan berarti kalau kita punya kuasa, kita sewenang-wenang, kita pakai, kita beli. Enggak, kita berdoa dulu, Tuhan ini boleh nggak aku beli. Ya, ada orang menyimpan karena memang dia itu orang sangat irit. Ada. Kedua, dia orang yang sangat pintar mengolah keuangan. Ada. Nah, tapi kalau saya ini kan tipe pemboros. Saya ini pemboros. Kenapa pemboros dulu? Karena saya orang miskin, Bapak Ibu. Saya orang miskin, banyak hal yang nggak saya nikmati dulu. Nggak bisa saya nikmati apa. Jadi dulu ketika saya belum menikah, saya kerja dan lumayan bagus gajinya. Saya kalau sudah terima gaji nggak mikir perpuluhan,
Gak mikir persembahan juga, nggak mikir saya. Yang saya pikir apa? Apa yang belum pernah saya makan? Jadi saya cari tempat yang terbaik. Wah, haleluya. Gitu. Saya gitu. Ya kan? Nah, sampai akhirnya saya merenung. Saya mulai, kelemahan saya belajar dalam hal keuangan. Saya belajar jatuh bangun. Saya bilang Tuhan harus lulus, harus bisa. Apalagi memegang sekolah. Ya, sampai salah, wah bahaya gitu kan. Ya semua orang dikorbankan. Ya, semua orang dikorbankan. Jadi saya mulai belajar minta pimpinan Tuhan. Tuhan, boleh nggak makan ini? Boleh nggak beli ini? Kalau nggak sejahtera hati ini nggak beli. Yang kemarin contohnya saya dengan Aren, ya, dengan anak saya di mobil. Ren, ayo kita ke BPK. Papa, kita sudah minggu ini sudah makan 3 kali daging. Dia bilang. Kak Intan sudah masak babi sup pork sup babi gitu kan. Masih mau makan ini. Ayo lah Ren, kalau kamu nggak mau makan, Papa yang makan ini. Ya janganlah gitu, nanti nggak baik untuk umurnya Papa. Jadi tapi saya sama Guyon sama Aren di mobil itu saya merenung, ya Tuhan, hal-hal kecil kita perlu minta pimpinan Tuhan. Dan nggak sejahtera ya loh, nggak usah kita nggak usah makan di rumah saja kita. Jadi hal yang sepele gitu, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kadang kita berpikir, Tuhan mengapa repot? Yang sepele aja kita berdoa minta pimpinan Tuhan, mengapa? Justru yang sepele, yang kita pandang sepele, kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus itu tanpa kita sadari, kita sudah menjalin apa? Keakraban bersekutu dengan Tuhan. Kuasa Tuhan semakin nyata, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Bertobat yang diajarkan Yesus di Matius 4 tadi itu, ya, ayat 17 tadi, itu bertobat tidak hanya dengan tujuan supaya kita diampuni dosa kita, tidak hanya itu, tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa kita bertobat, kita menyerahkan hidup kepada Kristus, iya, untuk ditebus dosa kita, amin, tetapi kita juga dipimpin untuk menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Tuhan memberkati.